Hmm. Kira-kira udah kelihatan dari screenku. Oke, sebelum kita mulai tutorial pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai tutorial pada malam hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke materi sistem respirasi. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa macam gangguan pada sistem respirasi. Yang pertama, gangguan inflasi. Jadi, gangguan inflasi ini adalah suatu kondisi terganggunya kemampuan pulmo untuk mengembang secara normal ketika respirasi. Dan di sini ada dua macam kelainan, ada atelektasis di mana kondisi ini ketika paru-paru dia kolaps atau tidak bisa mengembang. Sedangkan kalau emfisema itu sebaliknya, jadi paru-parunya itu dia mengalami pengembangan secara abnormal, secara ekstrim. Jadi atelektasis dan emfisema ini dia kebalikan. Kemudian kalau pneumonia ini peradangan pada paru-paru, di sini ada beberapa macam bentuk pneumonia. Ada pneumonia fibrinosa, kemudian pneumonia catarrhalis, pneumonia purulenta, di mana di sini bentuk yang kita pelajari ada bronchopneumonia purulenta, kemudian ada pneumonia interstitialis, pneumonia aspirasi, pneumonia fibrosis, kemudian pneumonia granulomatus. Di sini ada dua bentuk TBC pulmonum dan actinomycosis. Nah, keduanya ini sama-sama disebabkan oleh bakteri. Kalau TBC pulmonum itu disebabkan oleh Mycobacterium, sedangkan actinomycosis disebabkan oleh bakteri Actinomyces. Kemudian ada pneumokoniasis. Ini adalah masuknya partikel asing ke dalam paru-paru. Sebenarnya banyak ada asbestosis, kemudian silikosis, tetapi yang di sini kita pelajari ada antrakosis. Ini yang terakumulasi itu pigmen karbon. Kemudian ada bronkiektasis, ini pelebaran pada bronkus. Kemudian ada pleuritis, ini peradangan pada pleura, di mana yang kita pelajari karena ini yang paling sering terjadi itu pleuritis fibrinosa. Selanjutnya ini adalah histologi normal pada parenkim pulmo. Jadi untuk sistem pernafasan itu alurnya mulai dari rongga hidung terus masuk ke trakea, bronkus, bronchiolus. Bronchiolus ada dua, terminal, kemudian respiratorius, dan yang terakhir di alveoli. Nah, ini adalah gambaran histologisnya. Yang pertama, yang paling luar ini adalah pleura, jadi dia pelindung dari pulmo. Kemudian di sini kita akan menemukan beberapa struktur saluran. Yang pertama ada bronkus. Ciri khas bronkus itu dia lumennya lebar, terus di sekelilingnya itu masih ada tulang rawan. Nah, setelah bronkus masuk ke bronchiolus, di sini dia hanya disusun oleh otot polos aja, di mana bronchiolus itu dia terbagi menjadi dua, ada terminal dan respiratorius. Terminal ini yang dia dindingnya lebih tebal, sedangkan kalau respiratorius ini dia transisi dan dia bermuara pada alveoli-alveoli. Jadi dia berhubungan langsung dengan kantung-kantung alveoli. Sedangkan untuk alveoli ya struktur yang ini ya yang udah kalian pasti nggak asing lagi, yang bentuknya kayak bunga-bunga ini yang bercabang-cabang, ini adalah alveoli. Bisa di next. Nah, ini adalah gambaran struktur alveoli. Jadi alveoli itu dia disusun, penyusun terbesarnya itu adalah kapiler-kapiler darah karena sesuai dengan fungsinya yaitu untuk pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Kemudian selain itu di sini juga ada alveolar cell. Alveolar cell ini ada dua, ada pneumosit tipe 1 yang bentuknya dia pipih dan juga pneumosit tipe 2 yang bentuknya dia lebih besar, lebih kuboid. Terus selain itu juga ada makrofag, terus juga ada otot polos. Nah, selanjutnya ini adalah portal masuk atau uh, jalur masuk mikroba, toksin, dan juga pneumotoksin ke dalam sistem pernafasan itu bisa melalui beberapa rute dan yang paling sering umum terjadi itu melalui aerogen. Jadi
Karena sistem pernapasan itu berbatasan langsung dengan udara luar dan sering digunakan untuk inhalasi untuk pernapasan, maka rute secara aerogen ini paling sering umum terjadi. Jadi melalui udara yang dihirup. Kemudian hematogen ini melalui sirkulasi darah, yang mana akan sering kali terlihat pada kasus septikemia, bakteriemia, emboli septik, parasit, serta pada protozoa dan virus yang menargetkan sel endotel. Kemudian untuk penyebaran langsung ini biasanya disebabkan karena interaksi langsung kayak luka tembak, gigitan, kemudian esofagus yang ruptur, serta lubang pada diafragma. Nah, ini adalah mekanisme pertahanan pada sistem pernapasan. Jadi sebelumnya pada sistem pernapasan itu dia terbagi menjadi 3 sistem. Ada sistem konduksi, sistem transisional, dan juga sistem pertukaran gas. Sistem konduksi itu dia fungsinya hanya untuk menyalurkan udara dari luar ke dalam, dan untuk sistem konduksi itu dari trakea sampai ke bronchiolus terminalis. Jadi hanya di trakea sampai bronchiolus terminalis. Nah, pada sistem konduksi ini ada mekanisme pertahanannya itu yang pertama pembersihan dengan siliaris mukosa. Jadi silia-silia yang menempel pada mukosa saluran pernapasan itu fungsinya adalah untuk menyaring patogen yang masih bersama dengan udara. Kemudian ada antibodi, lisozim, dan juga mukus. Kemudian kalau sistem transisional itu hanya bronchiolus respiratorius karena dia menjadi pembatas antara sistem konduksi dan juga sistem pertukaran gas. Jadi makanya tadi di gambaran tadi bronchiolus respiratorius itu dia bermuara atau berbatasan langsung dengan alveoli-alveoli. Nah, di situ untuk mekanisme pertahanannya ada klorofil, antioksidan, lisozim, dan juga antibodi. Terus yang terakhir sistem pertukaran gas, ini alveoli-alveoli yang fungsinya adalah untuk menekan oksigen dan karbon dioksida. Nah, untuk mekanisme pertahanannya itu ada makrofag alveolar, makrofag intravaskular, kemudian surfaktan, dan juga antioksidan. Yang pertama, gangguan inflasi. Jadi gangguan inflasi ini berhubungan dengan terganggunya kemampuan paru-paru untuk mengembang secara normal ketika respirasi. Tadi kan ada 2, atelektasis dan emfisema. Yang pertama kita membahas atelektasis. Jadi untuk definisinya yaitu hilangnya kemampuan paru-paru untuk mengembang. Jadi dia kolaps, yang mana bisa terjadi secara parsial ataupun total. Nah, atelektasis yang parsial atau cuma sebagian itu kan dia nggak bisa ngomong soal normal, maka otomatis parenkim paru-paru bagian yang masih normal itu dia akan bekerja lebih keras. Jadi atelektasis parsial ini akan memberikan kompensasi emfisema pada parenkim paru-paru yang lain. Jadi atelektasis dan juga emfisema ini seringkali uh, terjadi secara bersamaan karena sebagai kompensasi itu tadi. Nah, ini untuk atelektasis, dia ada 3 bentuk. Yang pertama, atelektasis kongenital, jadi terjadi pada neonatus, yaitu pada individu yang baru lahir yang gagal mengembangkan paru-parunya. Nah, penyebabnya bisa karena obstruksi saluran nafas, kemudian seringkali akibat aspirasi cairan anion atau ketidakmampuan alveoli untuk tetap mengembang karena kekurangan surfaktan. Karena surfaktan ini dia fungsinya adalah untuk menjaga ketekanan dari si paru-paru itu. Kemudian kalau atelektasis kompresif, kompresif berarti ada sesuatu yang menekan. Jadi atelektasis kompresif ini disebabkan oleh adanya suatu massa yang mengisi ruang di rongga pleura. Contohnya kayak abses, tumor, terus ada tekanan yang diteruskan seperti pada fluid, hidrotoraks, hemotoraks, pneumotoraks, emfisema, atau ketika tekanan negatif di rongga toraks hilang akibat pneumotoraks. Kemudian untuk yang atelektasis obstruktif berarti ada sesuatu yang menyumbat. Contohnya akibat adanya edema mukosa, terus adanya peradangan, terus adanya sumbatan mukus, eksudat, benda asing, ataupun cacing. Nah, ini adalah gambaran skematis dari alveoli yang masih normal, atelektasis, dan emfisema. Nah, kalau yang atelektasis itu dia cenderung lebih sejajar karena di sini dia lumennya itu menyempit dan makanya dia kayak tampak sejajar gitu. Sedangkan kalau emfisema dia mengembang secara ekstrim, makanya di sini ada dinding alveoli yang udah terputus-putus. Dan dia untuk lumen alveolinya itu dia udah mengembang, udah bisa dibandingkan dengan gambaran yang alveoli yang masih normal.
Nah, selanjutnya ini adalah gambaran secara makros pada pulmo yang mengalami atlektasis dan emfisema. Seperti yang aku bilang tadi, biasanya atlektasis dan emfisema ini seringkali terjadi bersamaan karena sebagai kompensasi dari parenkim pulmo yang mengalami atlektasis tadi, sehingga daerah sekitarnya masih normal itu dia akan bekerja lebih keras sehingga memicu sorry, sorry, sorry. Sorry. Memicu terbentuknya emfisema. Nah, untuk yang atlek nah, sorry. Sorry. Nah, untuk yang atlektasis ini, pulmonya itu dia cenderung mengecil, terus warnanya lebih gelap. Sedangkan yang mengalami emfisema di sini dia lebih pucat dan juga lebih besar. Oke, untuk deskripsi lesinya, terdapat bagian organ yang menyusut ditandai dengan warna yang lebih gelap. Terdapat bagian organ yang menyusut ditandai dengan warna yang lebih gelap. Kemudian yang kedua, terdapat bagian organ yang berwarna lebih pucat. Terdapat bagian organ yang berwarna lebih pucat. Terus yang terakhir, batas antara bagian pulmo yang mengalami atelektasis dan emfisema berbatas jelas. Batas antara bagian pulmo atelektasis dan emfisema berbatas jelas. Oke, selanjutnya ini gambaran secara mikros. Jadi yang ditunjuk panah merah ini adalah bagian yang mengalami emfisema. Jadi dia melebar lumennya. Kemudian yang ditunjuk panah putih ini adalah yang mengalami atelektasis. Jadi benar-benar lumennya itu dia menyempit dan tampak sejajar. Terus teman-teman kalau misalkan penasaran itu apa, ini untuk sekedar tambahan aja, ini adalah vena pulmonalis dan kemungkinan di dalamnya ini dia mengalami trombus. Nah, pada atelektasis itu sebenarnya dia juga uh, sering disertai dengan infiltrasi sel radang, tetapi pada pembesaran ini mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi nanti di slide selanjutnya bakal kelihatan sel-sel radangnya. Untuk deskripsi lesinya, pada pulmo yang mengalami atelektasis, septa alveoli tampak sejajar dan lumen alveoli tampak menyempit. Pada pulmo yang mengalami atelektasis, septa alveoli tampak sejajar dan lumen alveoli tampak menyempit. Yang kedua, pada pulmo yang mengalami emfisema, septa alveoli tampak ruptur dan lumen alveoli tampak melebar. Pada pulmo yang mengalami emfisema, septa alveoli tampak ruptur dan lumen alveoli tampak melebar. Yang terakhir, terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada septa alveoli. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada septa alveoli. Nah, ini untuk gambaran yang lebih jelas yang aku bilang tadi, ini lebih kelihatan sel-sel radangnya. Jadi bentukan bulat-bulat ini adalah sel-sel radang yang ada di septa alveoli. Terus ini kan kelihatan banget ya sejajar yang di bagian ini. Kemudian di sini juga tampak bahwa si septa alveolinya itu dia juga menebal. Oke, langsung ke deskripsi reaksi. Yang pertama, septa alveoli tampak sejajar. Septa alveoli tampak sejajar.
Kemudian lumen alveoli tampak menyempit. Lumen alveoli tampak menyempit. Kemudian terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada septa alveoli. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada septa alveoli. Yang terakhir, septa alveoli tampak menebar. Dan selanjutnya emfisema, jadi definisinya adalah penyebaran yang abnormal dan permanen dari ruang udara pada daerah distal paru-paru hingga bronkiolus yang disertai dengan adanya kerusakan pada dinding alveoli. Makanya tadi dinding alveolinya itu dia ruptur, makanya kayak gabung jadi lumen yang besar kayak gitu. Nah, penyebabnya bisa terjadi karena bentuk pneumonia, bronkitis, TBC, parasit, dan lain-lain. Kemudian paru-paru akan kehilangan elastisitasnya sehingga dia tetap mengembang dan juga bisa sebagai kompensasi dari paru-paru yang kolaps. Ya, mention tadi ya. Nah, ini adalah patogenesis dari emfisema. Jadi, secara normal ketika kita bernafas itu jumlah udara yang masuk dan jumlah udara yang keluar itu sama seharusnya. Tapi ketika terjadi penurunan kekuatan pada jaringan penunjang, artinya pada si dinding alveoli, ataupun karena stenosis pada saluran pernafasan, ini ada sumbatan di saluran pernafasan itu, maka jumlah udara yang keluar dengan jumlah udara masuk itu berbeda. Jadi jumlah udara yang keluar tuh lebih sedikit, sehingga akhirnya terjadi penumpukan udara di situ. Karena udara tidak sepenuhnya keluar dari alveoli, maka udara itu akan menumpuk di ruang udara yang ada di dalam paru-paru, karena terus menumpuk, sehingga akhirnya terjadi peningkatan tekanan intraalveolar. Peningkatan tekanan intraalveolar ini akan memicu rupturnya dinding alveoli. Jadi, eh, banyak alveoli yang dindingnya ruptur, terus mereka saling tergabung dan membentuk domain yang luas seperti yang kelihatan di gambar tadi ya, yang emfisema tadi. Nah, ini gambaran secara makros dari emfisema pada pulmo. Jadi di sini tampak adanya bentukan bulat-bulat namanya bule. Nah, dia terisi udara. Oke, langsung aja untuk deskripsi hasilnya. Terdapat bule di permukaan paru-paru. Terdapat bule di permukaan paru-paru. Nah, bule itu tulisannya BULLAE. BULLAE. Terus yang kedua, bule terisi dengan udara. Bule berisi dengan udara. Yang terakhir, paru-paru tampak membesar. Paru-paru tampak membesar. Nah, ini selanjutnya kalau misalkan paru-paru yang emfisema itu dia dipotong secara transversal. Jadi kalau secara normal itu kan kayak gini ya, dia dead gitu. Tapi kalau yang mengalami emfisema, maka rongga alveolarnya itu dia akan membesar seperti ini. Jadi lubang-lubangnya itu dia lebih gede. Ini jadi rongga alveolarnya lebih lebar dan meluas. Dan untuk pulma yang mengalami emfisema, dia cenderung kepadatannya itu berkurang, jadi dia cenderung lebih lemah. Yang pertama, rongga alveolar pulmo tampak melebar. Rongga alveolar pulmo tampak melebar. Kemudian, septa alveoli tampak mengalami destruksi. Septa alveoli tampak mengalami destruksi. Yang terakhir,
kepadatan pulmu berkurang. Kepadatan pulmu berkurang. Nah, Hai, selanjutnya ini gambar gambar lainnya. ya. Untuk gambar yang emfisema makros tadi, itu septanya itu yang berarti dinding-dinding di antara bulat-bulat itu ya? Betul. Karena tadi kan udah aku jelasin kalau si septa alveoli itu kan dia rusak-rusak terus akhirnya kebentuk rongga yang lebih lebar lagi. Jadi bisa ditunjuk di dindingnya ini gitu aja. Oke, makasih Kak. Oke. Oke, selanjutnya ini untuk gambaran emfisema pada pulmus secara mikros. Jadi kurang lebih sama seperti gambar-gambar sebelumnya ya. Jadi ada septa alveoli yang dia udah rusak, terus lumen alveolinya dia melebar banget, secara ekstrim. Langsung aja ke deskripsi lesi. Yang pertama, lumen alveoli tampak melebar. Lumen alveoli tampak melebar. Selanjutnya, lumen alveoli tampak kosong. Lumen alveoli tampak kosong. Yang ketiga, septa alveoli mengalami ruptur. Septa alveoli mengalami ruptur. Yang terakhir, alveoli tampak mengembang secara ekstrim. Alveoli tampak mengembang secara ekstrim. Oke, sebelum aku lanjut ke pneumonia dari teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan atau ada penunjukan yang kurang jelas? Oke, aku Aman nggak? ya. Oke, aku lanjut ke pneumonia. Jadi untuk pneumonia ini adalah peradangan pada paru. Nama lainnya ada pneumonitis. Kemudian untuk klasifikasi dari pneumonia itu bisa diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya, terus tipe eksudat, morfologi, letak lesi, epidemiologi, geografis, maupun dari ciri khasnya. Yang pertama, ini ada pneumonia fibrinosa. Mungkin teman-teman juga nggak asing lagi dengan pneumonia fibrinosa, karena ini tidak pernah kita masukkan pada radang fibrinus saat vakum ya. Jadi pneumonia fibrinosa ini dia sifatnya akut, terus di situ terdapat akumulasi cairan fibrin. Karena cairan fibrin ini memiliki konsentrasi protein yang tinggi, namun leukosit atau sel radangnya itu rendah. Makanya pada gambar ini terlihat di lumen alveolinya itu didominasi oleh cairan-cairan fibrin. Jadi cairan fibrinnya itu lebih banyak dari sel radangnya. Nah, sel radangnya itu dia cenderung ada di septa alveolinya aja. Tapi juga ada beberapa yang dia udah sampai masuk ke lumen alveoli. Tapi kalau misalkan dilihat secara luas, cairan fibrinnya itu lebih banyak daripada sel radang. Nah, pembentukan eksudat ini diawali dengan rusaknya sel-sel endotel pada pembuluh darah yang memungkinkan cairan plasma yang ada di dalam yang ada di dalam sirkulasi itu dia keluar. Untuk penyebabnya, secara umum dia disebabkan oleh infeksi bakteri Mannheimia hemolytica dan juga bovine herpes virus 1. Nah, ini untuk gambaran pneumonia fibrinosa secara cross. Nah, ciri khasnya itu di sini. Jadi dia ada buih jernih ketika organnya disayat. Kenapa kok bisa jernih? Padahal biasanya itu kan fibrin dia lebih coklat gitu ya warnanya. Karena pulmo itu kan dia
banyak sekali udaranya ya. Jadi ketika disayat, otomatis dia akan membentuk buih, buih seperti ini. Hanya untuk pneumonia fibrinosa itu ketika disayat dia membentuk buih yang berwarna jernih. Kemudian di sini organnya juga membesar, maka otomatis tepiannya itu juga tampak tumpul. Kemudian di sini ada septa interlobarisnya itu dia tampak jelas. Gitu. Langsung ke deskripsi lesi. Yang pertama, organ pulmo tampak membesar. Organ pulmo tampak membesar. Yang kedua, apabila organ pulmo disayat, akan tampak eksudat yang berbuih jernih. Apabila organ pulmo disayat, akan tampak eksudat yang berbuih jernih. Kemudian, tepian organ pulmo tampak tumpul. Tepian organ pulmo tampak. Yang terakhir, septa interlobaris tampak menebal dan tampak jelas. Septa interlobaris tampak menebal dan tampak jelas. Guys, ini kok berkurang ya membernya. Mungkin teman-teman bisa bantu menghubungi yang lain ya. Soalnya kalau misalkan nggak ikut tutor nanti nggak bisa ngumpulin kakak. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini untuk gambaran pneumonia fibrinosa secara mikros. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini akumulasi cairan fibrinnya itu dia lebih banyak, lebih mendominasi daripada sel-sel radangnya. Ini sel-sel radangnya itu ada di septa ini. Ini yang sel-sel tampak bergerombol di septa alveoli itu adalah sel-sel radangnya. Nah, untuk buat sekedar pengingat biar selalu diingat. Jadi kalau si pneumonia fibrinosa itu perbandingan antara sel radang dan cairan fibrinnya itu 1:2. Jadi lebih banyak cairan fibrinnya seperti itu. Oke, untuk deskripsi lesinya terdapat akumulasi cairan fibrin pada lumen alveoli. Terdapat akumulasi cairan fibrin pada lumen alveoli. Yang kedua, akumulasi cairan fibrin tampak berwarna eosinofilik. Akumulasi cairan fibrin tampak berwarna eosinofilik. Yang ketiga, akumulasi cairan fibrin tampak mendominasi. Akumulasi cairan fibrin tampak mendominasi. Kemudian yang terakhir, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada septa alveoli. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada septa alveoli. Dan selanjutnya adalah pneumonia kataralis. Jadi kalau di pneumonia kataralis itu ada akumulasi eksudat kataral. Di eksudat kataral itu isinya ada beberapa struktur
Ada mukus, mucin, fibrin, dan juga sel radang. Nah, kalau di pneumonia kataralis, sel radangnya itu nggak hanya ada di septa, tapi dia juga ada di lumen alveoli. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang di sebelah kanan. Jadi di sini untuk perbandingan antara sel radang dan juga eksudat kataralnya itu 1:1. Di sel radangnya nggak hanya di septa alveoli, tapi juga ada di lumen alveolinya juga. Terus di sini cairan fibrinnya nggak full kayak yang di gambar tadi. Nah, ini kan eksudat kataral itu nggak hanya ada fibrin, tetapi juga ada mukus dan mucin. Tapi mukus dan mucin ini cenderung tidak terwarna dengan warna ini. Jadi nanti di gambar selanjutnya ini bakal lebih jelas gambaran mukusnya yang mana. Nah, kenapa kok bisa ada mukus? Nah, sebenarnya pneumonia kataralsi ini dipicu karena adanya peradangan pada saluran pernapasan atas. Nah, ketika ada peradangan pada saluran pernapasan atas itu dia akan menghasilkan banyak sekali mukus, sehingga mukusnya akhirnya akan terakumulasi di alveoli. Begitu. Nah, ini untuk gambaran secara cross. Jadi yang pink-pink ini adalah cairan fibrinnya. Terus untuk yang mukus mucinnya itu dia nggak terwarna. Jadi teman-teman bisa tunjuk yang bagian yang nggak kewarnain. Ini pokoknya nggak warna itu adalah mukus. Kemudian untuk sel-sel radang dia ada di septa alveoli dan juga ada di lumen alveolinya. Oke, untuk deskripsi lesinya terdapat akumulasi eksudat kataral pada lumen alveoli. Terdapat akumulasi eksudat kataral pada lumen alveoli. Eksudat kataral berisi akumulasi cairan mukus, mucin, fibrin, dan sel radang. Eksudat kataral berisi akumulasi cairan mukus, mucin, fibrin, dan sel radang. Yang terakhir, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada septa dan lumen alveoli. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada septa dan lumen alveoli. Oke, selanjutnya pneumonia purulenta. Jadi di sini ada eksudat purulen. Di eksudat kataral ini eksudat purulen atau mukopurulen pada rongga udara. Di mana pada pneumonia purulenta itu akumulasi protein plasmanya tinggi dan leukositnya itu juga tinggi. Jadi di purulenta itu lebih didominasi oleh sel-sel radang. Kemudian penyebabnya karena dia kebentuk pusat nanah. Jadi purulen itu sama kayak pusat nanah, di mana pusat nanah itu disebabkan karena bakteri biogenik. Jadi misalnya ada infeksi, terus ada infeksi sekunder oleh bakteri biogenik, kayak Staphylococcus, Streptococcus, E. coli, itu akan memicu terbentuknya purulenta. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran secara cross. Nah, ini ada 3 fase kebetulan. Jadi, fase-fase ini menunjukkan fase peradangan mulai dari permukaan sampai ke akhir ketika itu bisa kembali normal. Yang pertama yang ditunjuk oleh Van Putih ini adalah fase komesti. Di mana pulmonya itu dia akan tampak lebih gelap. Selanjutnya fase infiltrasi leukosit. Nah, fase pembentukan purulentosnya itu dia terbentuk di fase ini. Makanya di sini dia warnanya lebih cenderung ke warna merah, kayak abu-abu pucat gitu ya. Terus yang terakhir yang ditunjuk oleh Panahomo ini adalah fase reabsorpsi. Jadi ketika si kebutuhan ini, fokusnya ini bisa direabsorpsi, biasanya yang menyerap itu sistem limfatik yang membuang. Jadi di fase ini si pulmonya itu dia udah kembali. Makanya di sini dia tampak merah-merah seperti pulmo pada umumnya gitu. Oke, langsung ke deskripsi. Yang pertama, terdapat 3 perbedaan warna pada organ pulmo yang menandakan 3 fase peradangan, yaitu fase komesti, fase infiltrasi leukosit, dan fase reabsorpsi.
terdapat 3 perbedaan warna pada organ yang dalam 3 fase peradangan, yaitu fase komesti, fase infiltrasi leukosit, dan fase reabsorpsi. Yang kedua, ukuran organ pulmo tampak membesar. Ukuran organ pulmo tampak membesar. Apabila organ disayat, akan mengeluarkan eksudat. Apabila organ disayat, akan mengeluarkan eksudat. Nah, ini untuk gambaran mikrosnya. Jadi di sini sel-sel radangnya sudah sangat mendominasi, baik di lumen atau di sekitarnya. Terus untuk struktur jaringannya itu cenderung susah dikenali, tapi di sini kita masih bisa lihat lah septa alveolinya di mana. Jadi ya mungkin agak samar-samar, tapi di sini bentar, masih kelihatan. Nih misalnya ini masih kelihatan septa alveolinya di mana, tapi untuk sel radangnya memang sudah sangat mendominasi. Oke, langsung aja untuk deskripsi lesi. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lumen dan septa alveoli. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lumen dan septa alveoli. Kemudian infiltrasi sel radang PMN tampak mendominasi. Infiltrasi sel radang PMN tampak mendominasi. Yang ketiga, struktur jaringan sulit dikenali. Struktur jaringan sulit dikenali. Yang terakhir, terdapat akumulasi cairan eksudat pada lumen alveoli. Terdapat akumulasi cairan eksudat pada lumen alveoli. Nah, cairan eksudatnya itu yang mana? Dia pokoknya yang warna pink-pink. Jadi sebenarnya eksudatnya itu juga eksudat fibrin, karena dia kan masih ya. Makanya eksudatnya itu fibrin. Pokoknya teman-teman bisa tunjuk bagian yang pink-pink kayak gini. Oke. Sebelum aku lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak izin bertanya, Iya. untuk yang 3 pewarnaan di pulmo yang pneumonia purulenta makros nanti, itu warnanya yang benar apa aja ya Mbak ketika digambar? Kalau yang komesti itu, dia warnanya merah gelap. Jadi mungkin warna coklat merah-merah gitu nggak apa-apa. Terus kalau yang infiltrasi leukosit, dia pucat. em, kayak warnanya tuh mungkin kalau bisa warna kayak abu-abu gitu ya. Terus untuk yang reabsorpsi ini warna merah muda biasa gitu. Oke, terima kasih Mbak Fadia. Oke, ada lagi yang lain? Itu apa? Boleh minta tolong dijelasin yang 3 fase tadi nggak? Soalnya di aku suaranya kurang jelas. Oke, ke posisi lagi ya. Jadi tiga fase itu menunjukkan fase peradangan dari awal peradangan sampai dia sembuh gitu. Nah, fase awal itu fase komesti yang ditunjuk oleh panah putih. Jadi fase awal ini dia warnanya itu masih gelap seluruhnya. Terus untuk yang fase infiltrasi leukosit ini adalah fase em, pembentukan sipusnya karena ada infiltrasi leukositnya ini. Di warnanya dia lebih pucat. Terus fase selanjutnya yang warna ungu ini adalah fase reabsorpsi. Jadi kumannya itu kembali sembuh itu kembali ke semula. Makanya dia warnanya cenderung lebih pink karena si eksudatnya tadi, si tulen topusnya tadi dia berhasil diserap kembali oleh sistem limfatik. Makanya dia bisa sembuh kayak gitu. Gitu. Mau udah menjawab? Sudah, Kak. Makasih, Kak. Oke, ada lagi yang lain? Kak izin bertanya, Iya. bisa jelasin lagi nggak ya yang bagian eksudat kataral berisi akumulasi cairan tadi, yang pneumonia kataralis? Oke, bentar ya.
Nah, jadi kalau di pneumonia kataralis itu dia ada akumulasi eksudat kataral. Nah, eksudat kataral itu isinya ada cairan fibrin, kemudian ada mucus, kemudian ada mucin, dan juga sel radang. Dia menyebutnya itu eksudat kataral. Nah, terus untuk fibrin, dia itu warnanya yang pink-pink ini. Fibrin ini yang pink. Terus kalau yang mucus mucin, dia nggak terwarnai kalau dengan warna HI. Jadi, teman-teman bisa menunjuk bagian yang jernih. Kayak ini contohnya. Ini kan ada yang jernih. Nah, ini adalah mukus atau mucin. Jadi, mukus atau mucin itu sama dia nggak terwarna. Kayak gitu. Kalau udah menjawab, Sudah, Kak. Makasih banyak, Kak. oke, ada lagi yang lain? Aman, Kak. Oke. Iya. Aman, aman. Oh, oke. Bentar ya, guys. Bentar. Oke, sekarang kita lanjut ke bronchopneumonia. Jadi bronchopneumonia ini untuk lesinya itu dia ada di daerah cranioventral. Peradanannya ada di daerah cranioventral yang meliputi bronchus, bronchiolus, juga percabangannya hingga ke lumen alveoli. Kebanyakan untuk reumatisnya itu seringkali melalui aerogen, inhalasi, seperti pada infeksi bakteri. Nah, untuk proses inflamasi dari bronchopneumonia ini dapat berpusat pada bronkiolus, terus akan menyebabkan edema akibat dari vasodilatasi sebagai respon awal peradangan. Terus eksida tersebut akan menyebar ke alveoli-alveoli terdekat dan lama-lama akan meluas memenuhi paru-paru. Oke, selanjutnya untuk bentuknya ada bronchopneumonia purulenta, jadi ada pus pada saluran bronchus, bronchiolus, ataupun di alveoli-alveolinya. Nah, secara mikroskopis untuk bronchopneumonia purulenta ini diciri khaskan dengan adanya dominasi leukosit atau sel radang, kemudian makrofag, sel debris, dan juga hiperemis pada lumen bronchus, bronchiolus, dan juga alveoli. Terus di hewan-hewan domestik, bronchopneumonia purulenta ini seringkali disebabkan oleh Pasteurella motusida, kemudian Bordetella bronchoseptica, kemudian ada Truperella biogenes, Streptococcus, E. coli, dan juga Mycoplasma. Nah, ini untuk gambaran bronchopneumonia purulenta secara makros. Nah, ini adalah contoh eksudat purulen yang ditunjuk oleh panah putih. Ini ada di bronkusnya. Kemudian di sini teman-teman, ini ada bagian yang tampak gelap, kan? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini paru-parunya kenapa? Yang warnanya gelap ini dia mengalami apa kira-kira? Ada yang tahu? Sugesti, Kak. Ada jawaban lain? Atelektasis. Betul. Jadi di sini yang di bagian kranium ventral, paru-parunya ini dia mengalami atelektasis. Kemudian langsung aja untuk deskripsi lesinya. Yang pertama, terdapat eksudat purulen pada saluran bronkus. Terdapat eksudat purulen pada saluran bronkus. Yang kedua, sebagian pulmo tampak mengalami atelektasis di bagian cranioventral. Sebagian pulmo tampak mengalami atelektasis pada bagian cranioventral. Yang terakhir, konsistensi organ pulmo mengeras di bagian cranioventral. Konsistensi organ pulmo mengeras di bagian cranioventral. Nah, selanjutnya ini untuk gambaran secara mikros. Jadi ini ada bronkus ya. Ini bronkus, karena ini masih ada tulang-tulang rawannya. Adalah struktur bronkus. Yang ini bronchiolus.
Nah, terus di dalam domainnya itu dia ada sel-sel radang yang banyak nih. Nah, dia purulen kan. Jadi sel-sel radangnya banyak. Terus selain di bronkus ataupun di bronchiolus, sel-sel radangnya itu dia juga ada di parenkim pulmo yang lain. Ini kan di sini harusnya ada alveoli itu kan, tapi di sini sudah didominasi oleh sel-sel radang. Itu untuk deskripsi lesinya terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lumen dan dinding bronkus serta bronkiolus. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lumen dan dinding bronkus serta bronkiolus. Lumen bronkus dan bronkiolus tampak menyempit. Lumen bronkus dan bronkiolus tampak menyempit. Yang ketiga, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lumen dan septa alveoli. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lumen dan septa alveoli. Yang terakhir, infiltrasi sel radang PMN tampak mendominasi. Infiltrasi sel radang PMN tampak mendominasi. Oke, selanjutnya ini adalah pneumonia interstitialis. Jadi kerusakan utama atau Kak, peradangannya itu mohon maaf. Iya, Maaf banget, mau nanya Kak, yang di bronkopneumonia purulen makros, penunjukannya DL-nya tadi gimana? Tadi sempat ke skip. oh, oke. Jadi untuk yang purulenta, aku langsung ke deskripsi lesi sambil nunjuk aja ya. Yang Iya Kak. pertama, terdapat eksudat purulen pada saluran bronkus. Ini yang ditunjuk panah putih. Kemudian sebagian pulmo itu tampak mengalami atelektasis di bagian kranioventral. Yang ini yang tampak gelap, ini yang mengalami atelektasis. Kemudian yang terakhir konsistensi organ pulmo tampak mengeras di bagian kranioventral. Begitu, Pak udah menjawab? Menjawab Kak, makasih. Oke. Oke, selanjutnya ke pneumonia interstitialis. Jadi untuk kerusakan utamanya itu ada di dinding alveoli. Nah, Kamu bisa lihat di gambar yang di sebelah kanan. Jadi di sini septa alveolinya itu dia tampak menebal, dinding alveolinya. Nah, kenapa kok bisa menebal? Karena terjadi hiperplasia pada pneumonosit tipe 2. Tadi kan ada dua tipe sel alveolar ya, ada pneumonosit tipe 1 dan pneumonosit tipe 2. Nah, ketika ada peradangan, pneumonosit tipe 1 itu dia akan nekrosis sehingga otomatis akan memicu hiperplasia pada pneumonosit tipe 2. Karena tadi pneumonosit tipe 2 itu dia bentuknya lebih gede, kuboid. Kalau yang satu kan dia pipi. Tapi kalau yang tipe 2 itu dia lebih kuboid. Makanya ketika terjadi hiperplasia pada pneumonosit tipe 2, maka dinding alveolinya itu dia cenderung lebih tebal. Seperti ini. Nah, pada fase kronis, di mana pneumonia interstitialis ini terjadi secara terus-menerus, itu akan memicu terbentuknya fibrosis atau proliferasi jaringan ikat di dinding alveolar akibat dari siklus inflamasi dan juga respon fibroblas yang berulang-ulang dalam memuat organ. Oke, ini untuk gambaran pneumonia interstitialis secara makros. Jadi di sini organ pulmonya dia tampak membesar. Kemudian di sini di permukaan pulmonya itu tampak ada garis-garis gelap. Ini adalah impresio costalis. Nah, sebenarnya untuk impresio costalis ini memang secara normal bakal terlihat pada pulmo normal, tetapi pada pneumonia interstitialis, impresio costalisnya itu bakal lebih dalam, lebih kelihatan. Karena dia menekan struktur coste. Kemudian untuk konsistensinya dia lebih elastis dan kalau di sayat itu akan tampak terasa seperti daging gitu.
Oke, untuk deskripsi lesinya, organ pulmo tampak membesar. Organ pulmo tampak membesar. Yang kedua, terbentuk impresiokostalis yang lebih dalam. Terbentuk impresiokostalis yang lebih dalam. Yang ketiga, warna organ pulmo tampak pucat. Warna organ pulmo tampak pucat. Yang keempat, konsistensi organ pulmo tampak elastis. Konsistensi organ pulmo tampak elastis. Yang terakhir, apabila disayat, konsistensi organ tampak seperti daging. Apabila disayat, konsistensi organ tampak seperti daging. Oke, selanjutnya ini untuk gambaran mikros dari pneumonia interstitialis. Jadi di sini septa alveolinya menebal karena hiperplasia dari sel-sel pneumonosit tipe 2. Oke, langsung aja untuk deskripsi lesinya. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada septa alveoli. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada septa alveoli. Yang kedua, septa alveoli tampak mengalami penebalan. Septa alveoli tampak mengalami penebalan. Yang terakhir, lumen alveoli tampak kosong. Lumen alveoli tampak kosong. Oke, selanjutnya pneumonia fibrosis. Seperti yang udah sempat mention tadi, jadi pneumonia fibrosis ini jadi kelanjutan dari pneumonia interstitialis yang terjadi secara terus-menerus atau berulang. Nah, reaksi peradangan yang terus-menerus itu bisa menyebabkan ekspresi berlebih pada mediator inflamasi, yaitu si interleukin, yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya apoptosis pada sel-sel pneumonosit, dan interstisial paru-paru itu akan memberikan reaksi untuk digantikan oleh ekstraseluler matriks dari fibroblast. Makanya pada pneumonia fibrosis ini akan terbentuk jaringan ikat. Nah, ini untuk gambaran secara mikrosnya. Jadi area yang mengalami fibrosis ini adalah yang ini, yang menebal ini. Dia udah ada jaringan ikatnya. Kalau yang interstitialis tadi itu kan cuma ada hiperplasia sel-sel aja sama sel radang. Tapi kalau di fibrosis ini sudah ada jaringan ikat, makanya lebih bentuknya dan ketebalannya itu dia lebih tebal. Terus juga di sini ada sel-sel radang, tapi karena fibrosis ini kan dia sifatnya kronis, karena sebagai bentuk investasi dari si interstisial tadi, makanya dia sel radangnya itu MN. Sel-sel radangnya ada di daerah fibrosis dan juga ada di parenkim. Nah, ini kan masih kelihatan kan struktur pulmonnya. Ini ada septa alveoli, terus ada lumen-lumen alveoli, terus ini ada sel radang juga di sini. Gitu. Langsung aja ke deskripsi lesi. Yang pertama, terdapat bentukan jaringan ikat yang mendominasi pada lapak pandang organ pulmo. Terdapat bentukan jaringan ikat yang mendominasi pada lapak pandang organ pulmo. Terdapat infiltrasi sel radang MN pada daerah fibrosis, septa, dan lumen alveoli. Terdapat infiltrasi sel radang MN pada daerah fibrosis, septa, dan lumen alveoli. Yang terakhir, terjadi penebalan pada daerah yang mengalami fibrosis. Terjadi penebalan pada daerah yang mengalami fibrosis. Kak, mau tanya. Ya, Yang di perbesaran 400 kali itu, kan yang bagian atas tuh bagian jaringan ikatnya ya, yang mengalami fibrosis. Nah, terus yang di bawahnya itu lumen-lumen alveolinya. Nah, itu dia septanya
mirip sama mirip sama pneumonia interstisial atau gimana Kak? Soalnya kalau dilihat dari perbesaran 400 tuh septanya sama lumennya kayak nggak setebel itu. Yang ini ya. Iya Kak. Kemungkinan ini ada di lapang pandang yang lain gitu. Makanya di sini dia masih tampak normal. Atau enggak? Bentar. Bentar. Ya, kemungkinan di lapang pandangnya yang berbeda gitu ya. Kemungkinan. Terus kalau gitu kan yang mengalami fibrosis jaringan ikat itu di bagian alveolinya juga ya. Di bagian alveoli, di interstisialnya. Ya. Nah, oh berarti nanti di gambarnya itu kita bikin struktur alveoli, terus nanti di interstisialnya itu dikasih si jaringan ikat fibrosis itu. Tapi teman-teman bikinnya kayak lebih tebel gitu aja. Oke, Kak. Untuk Gitu. warnanya kira-kira eh kayak apa, Kak? Pink? Iya, betul seperti yang digambar ya. Jadi warnanya kayak pink-pink gitu, terus kayak ada serabut-serabutnya, terus juga ada sensor radarnya gitu. Oke, Kak. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya pneumonia aspirasi. Jadi untuk pneumonia aspirasi ini peradangan akibat adanya aspirasi atau masuknya material asing ke dalam paru-paru. Nah, material asing ini cenderung lebih ke cairan atau padatan seperti cairan amnion, terus juga makanan atau minuman, maupun dari komponen gastrik akibat dari refleks regurgitasi. Nah, gastrik ini kan dia sifatnya korosif ya, sehingga terkadang pneumonia aspirasi ini bisa berujung pada gangren atau kematian jaringan yang basah. Nah, ini untuk contoh pneumonia aspirasi secara mikros. Jadi, ini yang terakumulasi di dalam lumen, ini adalah kolostrum. Nah, untuk kolostrum ini dia warnanya cenderung lebih ke ungu gelap. Terus di sini ada putih-putih yang jernih. Ini adalah lemaknya karena kolostrum itu dia mengandung lemak. Terus di sini juga sebenarnya struktur jaringannya sudah sulit sulit untuk dikenali. Tapi di sini masih terlihat septanya ya, tunjuk. Ini septa alveolinya, terus ini lumen, ini juga lumen alveoli, ini juga lumen alveoli, ini juga lumennya. Oke, langsung aja ke deskripsi lesi. Terdapat bentukan berupa cairan kolostrum pada lumen alveoli. Terdapat bentukan berupa cairan kolostrum pada lumen alveoli. Yang kedua, lumen alveoli tampak dipenuhi kolostrum. Lumen alveoli tampak dipenuhi kolostrum. Kemudian, terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada septa alveoli. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada septa alveoli. Yang terakhir, struktur organ pulmo sulit dikenali. Struktur organ pulmo sulit dikenali. Nah, selanjutnya ini pneumonia aspirasi yang lain. Jadi di sini yang terakumulasi itu benda asing yang warna hijau. Kemungkinan ini adalah pakan ya. Kan tadi ada yang dari gastric reflux akibat regurgitasi. Akibat dari regurgitasi, makanya di sini tampak hijau. Kemungkinan ini adalah makanan gitu. Langsung aja untuk deskripsi lesinya. Terdapat bentukan massa asing pada lumen alveoli. Terdapat bentukan massa asing pada lumen alveoli.
Yang kedua, bentukan massa asing tampak berwarna kehijauan pada pewarnaan HE. Bentukan massa asing tampak berwarna kehijauan pada pewarnaan HE. Yang terakhir, terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada septa alveoli. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada septa alveoli. Selanjutnya, pneumonia granulomatosa ini disebabkan karena adanya organisme yang tidak dapat difagositosis dengan sempurna. Jadi karena si organismenya ini nggak bisa dibunuh oleh sistem imun, sehingga sistem imunnya itu banyak sekali yang terakumulasi di situ. Makanya pada pneumonia granulomatosa itu akan ditemukan adanya bentukan granuloma, dan di situ terdapat akumulasi makrofag, terus juga ada limfosit, neutrofil, dan juga sisa-sisa dari debris sel. Makanya ada bentukan granuloma. Kemudian untuk portal of entry dari penyakit ini berupa aerogen melalui inhalasi ataupun melalui hematogen. Kemudian untuk penyebabnya yaitu akibat dari penyakit fungal sistemik secara aerogen seperti Cryptococcus, coccidiomycosis, histoplasmosis, blastomastosis, serta TBC pada sapi. Ini disebabkan oleh Mycobacterium bovis dan juga Rhabdococcus equi pada kuda. Nah, ini untuk gambaran TBC pulmonum pada pulmo secara makros. Jadi di sini pada pulmo ada bentukan nodul caseosa yang tampak berwarna kuning ini, dan dimana ketika dia disayat itu akan keluar massa perkejuan. Dan nodulnya itu juga ukuran dan bentuknya sangat bervariasi, ada yang kecil dan juga ada yang besar kayak gini. Langsung aja untuk deskripsi lesinya. Terdapat bentukan nodul caseosa pada organ pulmo. Terdapat bentukan nodul caseosa pada organ pulmo. Bentukan nodul caseosa tampak bervariasi. Bentukan nodul caseosa tampak bervariasi. Yang terakhir, apabila nodul disayat, akan keluar massa perkejuan. Apabila nodul disayat, akan keluar massa perkejuan. Oke, selanjutnya ini untuk gambaran mikros. Jadi ada bentukan granulum pada parenkim pulmonya yang mungkin sama-sama dia bentuknya membulat. Ini adalah bentukan granulum. Kemudian karena ini dia luas ya, makanya granulum ini dia sifatnya multifokal. Terus untuk granulum itu sendiri dia isinya ada 7 sel. Untuk singkatannya itu Mama Debris makan Giant Villi. Buat ingat-ingat aja biar nggak gampang lupa, Mama Debris makan Giant Villi. Itu singkatannya ada plasma cell, terus mast cell, debris cell, makrofag, giant cell, fibroblast, dan limfosit. Langsung aja untuk deskripsi lesinya. Terdapat bentukan granulum pada parenkim pulmo. Terdapat bentukan granulum pada parenkim pulmo. Bentukan granulum bersifat multifokal. Bentukan granulum bersifat multifokal. Yang ketiga, granulum berisi 7 sel, mast cell, plasma cell, debris cell, makrofag, giant cell, fibroblast, dan limfosit. Granulum berisi 7 sel, ada mast cell, plasma cell, debris cell, makrofag, giant cell, fibroblast, dan limfosit. Kemudian yang terakhir, septa alveoli tampak menebal. Septa alveoli tampak menebal. Oke, selanjutnya ini adalah actinomycosis. Jadi, actinomycosis ini, iya, Di gambar yang sebelumnya tadi tuh septa alveoli yang menebal yang mana ya? septa alveoli yang menebal itu yang ada granulumnya.
Jadi ini semua Yang septa selain alveoli. dia Jadi ngebulat-bulat gitu ya. iya betul. Yang yang itu atau yang kayak ruang antara ini kayak antar dari tiap nodulnya. Ruang. Kayak apa pembatasnya gitu. Oh yang kayak ini gitu kah? Ini. Iya, yang nggak ngebulat, Kak. Yang aku tunjukin ya. Eh, Maaf Kak, izin Anatet kayak yang ini. Oh yang ini. Ini ya. Ya, Ini lumen alveoli. yang kalau Ini yang juga kuning, ini. selain dia kan dia nggak ngebundar, apakah itu septanya? Jadi iya itu septanya. Tapi kalau granulum itu sebenarnya enggak yang bulatnya itu dia samar gitu loh dan dia kan juga eh, menyebar gitu isinya. Jadi makanya ini ada bagian yang kayak nggak keikut bulat gitu. Oke Kak, Nah makasih. ini septanya gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Maaf, masih belum paham septanya di mana. Jadi granulum itu tuh dia ada di septanya guys. Jadi septanya itu menebal karena adanya si granulum ini gitu. Sini. Berarti nunjuknya granulomnya Iya, atau boleh. oke Kak. Oke, ada lagi. Ya, aku lanjut ke actinomycosis. Jadi kalau actinomycosis ini juga bentuk pneumonia granulomatosa yang lain, dia disebabkan oleh bakteri dari genus Actinomyces. Nah, untuk ciri khasnya itu dia kayak ada bentukan garis, terus kayak bentuk C atau bentuk memanjang bulat gitu. Ini adalah ciri dari actinomycosis dari koloni bakterinya, dan di sekitarnya itu akan ada sel-sel radangnya. Dan untuk actinomycosis biasanya di parenkim-puma yang ada di sekitarnya itu dia mengalami atelektasis. Nah ini untuk gambaran mikrosnya, seperti yang aku bilang tadi, ini ada bentukan yang kayak memanjang, pink, bulat, bentuk kayak huruf C, ini adalah koloni bakterinya. Terus di sekitarnya itu ada sel-sel radang, dan parenkim-puma yang di sekitarnya itu mengalami atelektasis. Jadi dia tampak sejajar seperti ini, alveoli-alveoli ini. Langsung aja ke eh, deskripsi. Terdapat koloni bakteri actinomycosis yang menyerupai hifa jamur. Terdapat koloni bakteri actinomycosis yang menyerupai hifa jamur. Kemudian terdapat infiltrasi sel radang MN di sekitar koloni bakteri. Terdapat infiltrasi sel radang MN di sekitar koloni bakteri. Yang terakhir, alveoli di sekitar koloni bakteri mengalami atelektasis. Alveoli di sekitar koloni bakteri mengalami atelektasis. Selanjutnya, pneumokoniasis. Jadi, pneumokoniasis ini merupakan jenis penyakit pulmonaris yang disebabkan karena rute inhalasi akibat adanya paparan partikel organik maupun non-organik, misalnya seperti debu, silikon, dan juga karbon. Jadi, yang membedakan antara pneumokoniasis dan juga pneumonia aspirasi tadi lebih ke bahan yang masuk. Kalau tadi kan Aku partikel, belum bukan keluar. partikel, iya, kenapa? Maaf, Gimana, ada yang ditanyakan? enggak Kak. Tadi kepencet. Mohon maaf.
Oh, oke. Jadi kalau yang di pneumonia aspirasi tadi kan material asing kayak cairan atau padatan makanan gitu. Tapi kalau pneumokoniasis ini partikel-partikel asing seperti debu, silikon, karbon, dan lain sebagainya. Nah, penyakit ini bisa menyebabkan peradangan dan juga fibrosis pada jaringan paru-paru yang dapat secara signifikan mengganggu fungsi pernafasan. Nah, ini untuk contoh gambarnya, ini adalah partikel asingnya. Ini yang tampak hitam ini adalah pigmen karbon. Oke, selanjutnya untuk macam-macam pneumokoniasis ini ada beberapa jenis. Yang pertama silikosis, itu ada debu silika. Kemudian kalau asbetosis itu asbes, antrakosis itu partikel karbon. Kemudian beriliosis itu debu berilium. Kalau bisinosis itu debu kapas atau serat tekstil. Nah, selanjutnya ini gambaran pneumokoniasis pada paru-paru secara makros. Jadi di sini tampak ada partikel asing yang tampak gelap, gelap kehitaman. Nah, kenapa kok di makros itu dia nyebutnya pneumokoniasis? Karena kalau secara makros kita belum bisa tahu partikel apa yang masuk. Makanya kita pakai istilah secara umum yaitu pneumokoniasis untuk segala macam partikel yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini untuk partikel asingnya itu dia berwarna gelap, terus dia diffuse atau meluas di seluruh permukaan dari pulmo. Langsung aja untuk deskripsinya, terdapat akumulasi partikel asing pada organ pulmo. Terdapat akumulasi partikel asing pada organ pulmo. Kemudian, akumulasi partikel asing berwarna kehitaman. Akumulasi partikel asing berwarna kehitaman. Yang terakhir, akumulasi partikel asing bersifat diffuse. Akumulasi partikel asing bersifat diffuse. Nah, selanjutnya ini adalah antrakosis. Kalau antrakosis dia ada akumulasi pigmen karbon yang tampak gelap yang ada di septa alveoli ini adalah pigmen karbonnya. Kemudian di sini septanya juga tampak menebal dan lumennya tampak kosong. Untuk deskripsi lasernya, terdapat akumulasi pigmen karbon pada septa alveoli. Terdapat akumulasi pigmen karbon pada septa alveoli. Kemudian akumulasi pigmen karbon tampak berwarna hitam. Akumulasi pigmen karbon tampak berwarna hitam. Yang terakhir, septa alveoli tampak menebal. Septa alveoli tampak menebal. Oke, selanjutnya, sebelum aku lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke bronkiektasis. Jadi untuk bronkiektasis ini merupakan ektasia atau pelebaran secara permanen pada bronkus akibat adanya akumulasi cairan eksudat yang diikuti dengan rupturnya dinding bronkus. Nah, gambaran mikroskopisnya itu ditandai dengan adanya gumpalan menonjol akibat dilatasi bronkus karena adanya eksudat purulen. Penyakit ini dia berkaitan dengan kondisi peradangan yang berulang pada dinding bronkus yang akhirnya menyebabkan fibrosis atau terbentuknya jaringan ikat pada parenkim paru-paru. Nah, ini untuk gambaran secara makrosnya. Jadi ini yang bulat-bulat gede ini adalah bronkus yang mengalami dilatasi atau ektasia tadi. Kemudian parenkim pulmo yang di sekitarnya dia tampak atelektasis. Nah, kemudian di sini juga tampak fibrosis, makanya si bronkusnya ini dia tampak kayak pucat gitu. Langsung aja untuk deskripsi lesinya, terdapat ektasia atau pelebaran permanen pada bronkus. Terdapat ektasia atau pelebaran permanen
pada bronkus. Kemudian bronkus tampak terisi oleh eksudat purulen dan debris sel yang disertai oleh fibrosis jaringan. Bronkus tampak terisi oleh eksudat purulen dan debris sel yang disertai oleh fibrosis jaringan. Yang terakhir, parenkim pulmo di sekitar bronkus yang ektasia bersifat atelektasis. Parenkim pulmo di sekitar bronkus yang ektasia bersifat atelektasis. Oke, selanjutnya ini untuk gambaran bronkiektasis secara mikros. Jadi di sini tampak ada epitel mukosa bronkus yang ruptur. Kemudian ada bagian yang ulcer, artinya dia udah pas gitu sampai ke mukosa di bawahnya. Kemudian di sini juga ada proliferasi jaringan ikat. Nah, tadi kan didefinisikan kalau ada eksudatnya ya. Jadi kenapa di sini kok bisa kosong lumennya? Itu karena pemotongannya yang tidak pada daerah yang ada eksudatnya. Langsung aja untuk deskripsi lesinya. Dinding bronkus tampak ruptur. Dinding bronkus tampak ruptur. Epitel bronkus tampak mengalami ulserasi. Epitel bronkus tampak mengalami ulserasi. Kemudian terdapat infiltrasi sel radang MN pada dinding bronkus. Terdapat infiltrasi sel radang MN pada dinding bronkus. Pokoknya ini yang sel-sel bergerombol, ini adalah sel-sel radangnya. Kemudian bronkus tampak mengalami ektasia atau pelebaran. Bronkus tampak mengalami ektasia atau pelebaran. Selanjutnya, tampak proliferasi jaringan ikat pada parenkim pulmo di sekitar bronkus. Tampak proliferasi jaringan ikat pada bagian parenkim pulmo di sekitar bronkus. Permisi, Selanjutnya yang Mbak Fadia boleh diulang yang DL paling terakhir enggak? DL terakhir tampak proliferasi jaringan ikat pada bagian parenkim pulmo di sekitar bronkus. Tampak proliferasi jaringan ikat pada bagian parenkim pulmo di sekitar bronkus. Baik, makasih Mbak. Oke. Selanjutnya yang terakhir pleuritis. Pleuritis ini peradangan pada pleura atau pembungkus paru-paru baik pada pars parietal ataupun pars visceral. Terus untuk tipenya pleuritis ini bisa terjadi fibrinose, kemudian purulen, granulomatus dan juga hemoragi. Akhir dari pleuritis itu akan terjadi adesi atau perlekatan antara pleuritis pars parietal dan juga pars visceral karena secara normalnya pars parietal dan juga visceral ini dia ada space, ada cairan yang ada di situ. Nah, ketika peradangan si pleura pars parietal dan visceral ini dia akan melekat. Nah, pleuritis ini dapat berupa lesi lanjutan akibat dari bronchopneumonia seperti contohnya di kasus bovine menhemiosis pneumonia. Nah, ini untuk gambaran secara makros pleuritis fibrinosa pada pulmo. Jadi di sini dia terjadi secara unilateral. Jadi ini di pleura sebelah kiri, yang sebelah kanan ini dia masih normal. Jadi memang pleuritis ini bisa terjadi pada salah satunya aja karena pleura pulmo itu dia nggak ngebungkus dua-duanya, jadi membungkus satu paru-paru aja gitu. Kemudian di sini ada akumulasi cairan fibrin yang tampak kuning. Jadi cairan fibrinnya itu dia udah meluas di seluruh bagian pleura. Nah, ini kan tampak kuning semua. Nah, teman-teman bisa tunjuk di bagian manapun, pokoknya yang berwarna kuning ini adalah cairan fibrin. Kemudian yang tampak coklat-coklat ini adalah bagian yang sudah mengalami nekrosis atau kematian jaringan.
Oke, langsung aja untuk deskripsi lesinya. Terdapat lapisan fibrin tebal yang melekat pada pleura. Terdapat lapisan fibrin tebal yang melekat pada pleura. Kemudian pleura tampak berwarna kekuningan. Pleura tampak berwarna kekuningan. Kemudian lesi bersifat unilateral. Lesi bersifat unilateral. Yang terakhir, terdapat bagian pleura yang mengalami nekrosis jaringan. Terdapat bagian pleura yang mengalami nekrosis jaringan. Oke, selanjutnya ini untuk gambaran mikroskopisnya. Jadi ini adalah pleuranya. Ini bagian pleura. Nah, ini sampai sini. Ini adalah parenkim pulmo. Nah, pleura tadi kan ada dua, ada pars parietal. Pars parietal itu yang ini, dan ini yang menempel pada parenkim pulmo ini adalah pars visceral. Nah, jadi dia ada akumulasi cairan fibrin di sini, makanya ini melekat. Terjadi adesi atau pelekatan akibat adanya akumulasi cairan fibrin. Cairan fibrinnya pokoknya dia yang berwarna eosinofilik, yang berwarna pink. Terus di sini juga ada fibrinnya juga di parenkim pulmo, di alveoli-alveolinya. Kemudian juga ada infiltrasi sel radang, baik di pleura maupun di parenkim pulmonya. Oke, langsung aja untuk deskripsi lesi. Yang pertama, terdapat akumulasi cairan fibrin yang menyebabkan adesi pada pleura pars visceralis dan pars parietalis. Terdapat akumulasi cairan fibrin yang menyebabkan adesi pada pleura pars visceralis dan pars parietalis. Yang kedua, akumulasi cairan fibrin berwarna eosinofilik. Akumulasi cairan fibrin berwarna eosinofilik. Yang ketiga, pleura tampak menebal. Pleura tampak menebal. Yang terakhir, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada pleura dan parenkim pulmo. Dapat infiltrasi sel radang PMN pada pleura dan parenkim pulmo. Kak, maaf, boleh dijelasin ulang bagian pars visceralis sama parietalisnya, terus juga yang parenkim pulmonya. Terima kasih. Oke, jadi ini sampai sini, ini adalah bagian pleuranya. Nah, ini ke sini, ini adalah parenkim pulmonya. Pleura tadi kan ada dua, ada visceral sama parietal. Parietal itu yang lebih luar. Ini jadi yang paling luar, ini adalah pleura pars parietal, sedangkan dia yang melekat di parenkim pulmo, ini adalah pars visceral. Kemudian antara parietal dan visceral ini terdapat akumulasi cairan fibrin yang tampaknya eosinofilik, makanya dia melekat, terjadi perlekatan atau adesi. Begitu. Apakah udah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial pada malam hari ini. Tadi Dari ya, teman-teman, ada yang ingin tanyakan? eh, buat Ya, bronkiektasis itu boleh dijelasin ulang penunjukannya nggak, Kak? Yang bronkiektasis. Ini, ya, Kak. oke. Jadi, ini adalah epitel yang ruptur. Terus yang ulcer itu yang ini, pokoknya yang mukusanya dia udah kelepas kayak gini. Terus untuk sel-sel radangnya dia ada di sekitar bronkus. Pokoknya yang bulat-bulat sel-sel bergelombol kayak gini, ini adalah sel-sel radangnya. Kemudian untuk proliferasi jaringan ikat, teman-teman bisa tunjuk di daerah sekitar bronkus. Ini boleh, ini juga boleh. Kemudian terus untuk yang bronkus tampak mengalami ektasia, teman-teman bisa tunjuk di lumen. Ya, pokoknya lumennya digambar melebar gitu. Apakah udah jelas? Ada yang masih bingung? Gimana?
Yang etaksi apa tadi, Kak? Yang F, bentar. Yang ektasia itu teman-teman bisa tunjuk lumennya aja yang tampak melebar. Ektasia itu kan pelebaran, jadi tunjuk aja di bagian lumennya aja yang melebar. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya yang di mikrosnya pleuritis fibrinosa tadi, kan di DL yang terakhir ada infiltrasi sel radang pada parenkim sama pleura ya, Kak? Mm-mm. Eh, Ya, untuk yang di parenkimnya masih kelihatan. Nah, kalau yang di pleuranya keseluruhan kan Kak, kayak nggak perlu dibedain per parsnya. Itu kan kalau yang titik-titik di dalam lubang yang di sitoplasma itu bukan kan Kak? Itu yang jarang-jarang itu Kak yang ada di akumulasi cairan fibrin ada titik ungu tapi nggak semendominasi itu Kak infiltrasi sel radangnya. iya. Jadi pokoknya yang bulat-bulat ini kayak sel-sel ini tuh sel radang. Terus kalau yang di parenkim pulmo ya yang ini yang kayak gelap-gelap ini tuh sel radang. Gitu. Makasih Kak. Oke, ada lagi? Oke, mungkin karena juga udah jam segini, untuk post testnya aku kirim di grup aja. Teman-teman bisa kirim jawabannya di grup sampai besok malam jam 9. Nanti kalau udah ngirim semua, aku kasih kunci jawabannya. Gitu. Gimana? Apa Sama ada yang ingin Mbak. ditanyakan?